Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftarannya ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 20 ya, rekomendasi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk IHSG itu merah guys hari ini ya. Merah. Nggak jadi hijau, jadi sebenarnya udah hijau sebentar ya, terus ke longsor lagi, tapi di akhir sesi ketarik guys. Nah, semoga aja besok hijau ya, nggak bentuk kayak gini. Kalau bentuk kayak gini lagi, wah suram sekali. Tapi kita lihat di sini asingnya itu udah mulai landai, bener ya. Kemarin udah keluar 100 miliar, sekarang 100 miliar lagi, nggak naik lagi jadi 1 triliun, artinya kemungkinan besar asingnya ini udah sebagian besar berhenti jualan. Nah, tunggu berhenti jualan, mungkin pada main judi bola mungkin. Nah, sekarang bolanya udah selesai guys ya. Karena ini guys, ternyata itu waktu awal Piala Dunia tuh asing net sale terus sampai akhir Piala Dunia. Ini sudah selesai Piala Dunia sih, semoga aja masuk lagi ya duitnya ya. Saya juga curiga kalau duitnya tuh buat main judi bola mungkin. Oke lah ya, semoga aja IHSG segera membaik dan kita lihat pembahasan saham kita yang kemarin. Yang pertama adalah Adro. Nah, kita lihat di sini tuh Adro. Nih ya. Apa Adro bener kan? Adro. Oke, udah mau setengah 5. Nah, Adro naik ya, cuman belum hit 4.000 ya. Anggaplah cuan lah ya, karena udah hijau lumayan sih Adro. Besok moga aja hit 4.000. Nice, terus selanjutnya adalah AGII. Nah, AGII di sini kita lihat jebret. Nah, AGII malah turun. Nah, tapi kan ini masih di on track guys ya. Masih di area cup nih yang udah saya gambar kemarin. Nah, bagi teman-teman kalau ini mantul berarti teman-teman bisa ngambil lagi nih si AGI. Targetnya kan ke cup ini guys untuk si AGI. Terus selanjutnya adalah Inco. Kita lihat Inco. Antam tadi naik ya, cuman Inco-nya enggak. Ya masih hold aja nih, masih minus sedikit ya. Jadi masih aman selama masih berada di garis MA2, di atas garis MA20. Terus ABA. Nah, ABA ini cuan nih. Saya ikut kalau ABA guys. Deh. ABA ini saya ikut main. Bentar ya. Jebret. Nah, ini sempat naik guys untuk ABA, sempat nyentuh ke harga 165. Nah, kita lihat 5 menit. Ya, ini kita lihat ini dari awal market di sini. Tanggal 19 berarti sini guys. Nah, di sini tanggal 19, di sini oh, bukan. Mana toh? Bacanya di mana toh tanggal 19 sih sekarang? Ini guys ya, di sini. Nah, ini sempat cuan ya, dari harga 162 sempat nyentuh ke 166. Nah, di sini sempat cuan. Dan ini dikasih waktu sekitar 1 jam ya, harusnya cuan lah ya 1 jam, enggak cuma 1 detik 1 menit ya. Harusnya cuan nih, 1 jam pertama itu cuan si Mari. Nice, terus selanjutnya adalah DMMX. Kita lihat DMMX. DMMX ini langsung longsor, guys. Langsung longsor ya, kita lihat harian. Nah, ini langsung longsor ya untuk DMMX dan ya CL aja lah kalau seperti ini. Nice, terus selanjutnya adalah Bapak. Kita lihat Bapak. Soalnya hari ini saham-saham teknologi hancur semua. MTech, Arto, Goto, pokoknya semua saham teknologi, termasuk DMMX tadi juga hancur guys, ngikut juga dia. Untuk Bapak cuan ya guys, ambil di harga 191, TP di 95. Nice, terus Meta. Kita lihat Meta di sini. Meta. Oh, mana lagi Meta? Ini ya Meta Indonesia, yang Indonesia guys. Nah, Meta cuan juga di harga 123 ya, Doji ya. Nice, terus BRMS. Nah, BRMS ini nggak tahu nih. Saya nggak ngikutin BRMS nih. Merah ya. Ya udah CL guys untuk BRMS guys. Nggak sanggup naik. Tapi kalau kita lihat volumenya sih harusnya besok hijau ini BRMS guys. Jadi bisa CL atau di hold aja. Nice, kita lanjut rekom besok. Semoga lebih menarik dari hari ini. Yang pertama adalah BSBK guys. Nah, ini saham gorengan legend ya. Jadi ini saham yang istilahnya itu
sebenarnya berbahaya BSBK ini. Kenapa? Karena ini sangat volatile dan tiba-tiba ARB gitu aja. Tapi naiknya dia cepet. Jadi kalau teman-teman yang fast hand sih masuk BSBK ini disarankan sekali ya. Yang cepat ngambil keputusan haki-haki main BSBK ini cepet dapat cuannya. Tapi kalau teman-teman yang lemot ya, mau haki takut, mau haka takut, ya janganlah masuk BSBK. Takutnya nanti ke karung ya, kena karung ya. Karena kalau emang udah turun ya haki aja seperti itu. Nah, di sini ada PG nih guys, yang akumulasi sih BSBK. Oh, enggak sih. Bener OPS guys. PG udah ya tadi yang naikin ya PG ya. Nah, PG ini yang ambil dari bawah sini ya. Oh, dari 98 nih PG nge-HK yang dijual juga ya. PG udah nggak punya barang. Tapi kalau kita lihat netnya di sini ada PS di 195, ada LS di 194. Nah, kita lihat dari sini guys. Sekitar mungkin awal bulan lah ya. Sini tanggal 1 ya. Nah, ini ada PS di AVG 248. PS di 248. Di sinilah di atas 228 yang garis hijau yang saya buat ini. Kita turunin aja garisnya, guys. Jadi ke 220 lah ya biar enak. Nah, di sini guys ya. Nah, ternyata AVG-nya si PS tuh di 248 dan si LH di 250. Nah, kalau kita lihat hari ini PS di 195, artinya PS hari ini averaging down. Dan ini belum cuan si PS guys. PS belum cuan. Nah, PS itu AVG-nya di atas 220. Betul guys ya. Jadi ini bisa jadi kesempatan bagi teman-teman yang belum punya BSBK. Nah, BSBK ini saham gorengan parah ya guys ya. Jadi maksudnya harus hati-hati. Ini jangan suka ngehold BSBK. Cuan bungkus, nggak cuan CL lah seperti itu guys. Jangan samain sama megang Antam, megang Inco gitu ya. Jangan samain ya. Karena ini potensinya akan turun terus maybe ke harga IPO. Tapi ya mungkin akan digocek dulu ke atas ya, biar PS ini cuan. Bagi teman-teman ikut scalpingan BSBK masih bisa ambil di 2606, 208. Nah, untuk TP-nya maybe di sekitar 220 nih, Mas Bro. Harus lihatin 220 ini adalah resist kuat. Nah, kalau misalnya nggak sanggup, biasanya dia turun dan bisa mungkin ARB. Kalau lanjut, mungkin akan ke AVG-nya PS. Nah, PS di 240. Kalau 220-nya jebol, mungkin target berikutnya di 240. Tapi kalau 220-nya itu nggak kuat, dia akan turun lagi mungkin ke harga ARB. Oke, itu untuk BSBK. Kita lanjut saham dari Ases. Nah, Ases nih guys. Wow, beneran mantul ya Ases ya. Kita lihat, kita buat video kemarin di hari Sabtu kalau nggak salah ya. Ases ini bakal segera rebound gitu ya. Nah, kita lihat nih. Saya juga penasaran gimana Broksum dari Ases ya. Teman-teman juga mungkin penasaran. Kita lihat di sini Ases, ternyata asingnya kah? Wow, asingnya sih sebenarnya udah mulai ke kiri ya. ZP, BKK, ZCS ini kan kemarin jualan terus ya. Sekarang udah mulai di kiri, tapi ini AK masih ikut jualan. Ini kalau misalnya AK nih ngikut ke kiri gitu aja sih. Nggak jual ya. Teman-temannya udah pada beli, si AK malah masih jualan ya. Kalau dia ikut ngebeli, wah ini bakal arah nih Ases nih. Ya, yang pasti intinya hari ini asingnya udah mulai beli Ases. Wow, ini adalah ciri-ciri yang kedua yang saya sebutkan kemarin ya. Ases ini akan naik kalau asingnya udah mulai beli. Dan ini faktanya ini udah mulai beli. Nah, tinggal kita lihat besok. Si Ases ini gaya gimana nih kan? Kita lihat di sini ya. BK tuh kemarin di kiri kan. No, AK juga di kanan ya. AK jualan di sebelah kanan si AK guys. Nah, kalau kita lihat sekarang tanggal 19 tuh BK AK masih jualan ya. Cuman BK-nya udah ke kiri. Nah, semoga besok AK ke kiri juga nih. Berharap aja guys. Nah, kalau fundamental udah saya sebutin kemarin ya. Artinya semoga aja si Ases ini bakal rebound ya. Ya minimal ke garis EMA 20 lah ya. Di sini guys targetnya berarti kalau garis EMA 20 di harga sekitar 260. Ya target dari Ases. Oke, ini udah bentuk lower low. Kalau dia naik harusnya nyentuh EMA 20 dulu, baru kalau turun bentuk lower low lagi di 350. Berarti guys untuk Ases guys. Tapi bisa aja loh, kalau Ases ini biasanya sekali hijau dia hijaunya banyak nih. Kayak gini nih guys. Ini kan waktu itu downtrend ya Ases nih. Saya hijau gitu ya, terus hijau mulai hijau. Naiknya lumayan gede, saya hijau ini naik terus nih. Kayak uptrend nih. Kalau dalam jangka 10 frame singkat ini uptrend di sini.
Dari harga 508 sempat nyentuh ke 608, naik cepet. Naik 100 perak dalam waktu 2 minggu. Ini kan naik terus nih, uptrend posisinya. Baru dia nyentuh 50, turun lagi seperti itu. Jadi ASES ini punya kecenderungan kalau dia itu sekali hijau, dia akan hijau beberapa hari, mungkin minggu. Hijaunya itu gitu ya. Cenderungnya seperti itu biasanya ASES. Nah, semoga aja juga cenderung seperti itu. Ini kesempatan teman-teman bagi yang keluar lah ya, yang punya AVG di bawah 500. Tapi kalau di atas 500, maybe sabar dulu aja. Semoga juga segera kejemput ya. Nanti sampai pembagian dividen lah, seperti itu guys untuk ASES. Nah, kalau kita lihat di sini ASES kemungkinan besar besok masih naik ya. Kenapa? Karena volumenya itu besar banget. Volume buy-nya ini, volume pembeliannya itu besar banget. Dan kalau kita lihat di sini untuk ASES ini all-nya all trade di sini. Nah, di sini ada ZP atau apa yang beli ini apa nih? Oh. ZP yang beli guys, tapi ZP lokal ya. BK di sini 400 ya. Oke, besok naik nih kalau ASES nih. YP di 450. Nih YP belum main padahal loh. Ya kan? YP sangkut di 450 nih, YP-nya belum main tuh hari ini tuh. Belum ada YP tuh. Dikit YP-nya guys. Nah, semoga aja besok YP ikut latah ya. YP latah, YP AVG down. Nah, targetnya maybe ya ke sini guys. Target jangka menengahnya mungkin ke 450, 460 lah. AVG-nya si YP ini tadi. Oke, untuk ASES, tapi untuk jangka scalping ya mungkin sekitar 430 lah Mas bisa mulai istilahnya itu berpikir untuk taking profit. Oke, kita lanjut adalah Indika Energy. Nah, Indi ini adalah perusahaan batu bara dan udah merambah ke bisnis kendaraan listrik, guys. Jadi istilahnya Indi ini salah satu kandidat penyuplai kendaraan listrik di Indonesia ya. Indi, Toba, terus ada Goto, terus ada apa lagi? Yang listrik Slis ya. Nah, itu guys. Dan Indi ini mungkin yang paling kuat ya. Yang paling kuat sama Wika sih. Bener, Wika dan Indi nih ya. Motornya itu termasuk yang istilahnya udah dikenal lah seperti itu. Oke ya, ini untuk Indi, volumenya naik. Nah, kita lihat harga batu bara besok. Jadi kalau ada rekom saham batu bara seperti ini, Mas Bro harus perhatikan harga batu baranya besok. Kalau harga batu bara besok, Mas Bro cek tuh di Barsat gitu ya, dan naik, nah Mas Bro bisa ikut scalpingan si Indi. Kalau misalnya besok harga batu baranya turun ya jangan beli. Seperti itu guys ya, jadi masih fleksibel kalau rekom Indi atau saham batu bara yang lain lah. Nah, kita lihat di sini untuk fundamental ya tentu aja sangat bagus ya. Malah Indi ini termasuk saham batu bara dengan PV yang termasuk paling rendah ya. Profitnya juga naik banyak dari minus ke plus, equity juga banyak, ROE-nya 27%. Ini sebenarnya Indi ini lagi di atas angin ya untuk masalah valuasi, fundamental sorry. Valuasinya juga lagi sangat murah. Masih sangat murah dibandingkan dengan saham batu bara yang lain. Nah, kita lihat di sini dari asingnya mungkin. Wow, bener ya. Jadi untuk YUAKBK hari ini bener-bener full akumulasi Indi. Jadi asing hari ini full akumulasi Indi. Dengan AVG 29, 15, 29, 10 di harga close lah ya. Nah, kita lihat dari sini YUAKBK. Wah, ini di AVG 29. Nah, kalau kita lihat dari awal bulan rata-rata memang AVG-nya asing ya. Ini asing, guys. Foreign-nya di AVG sini. Jadi masih aman bagi teman-teman yang mau ikut Indi, asingnya juga di antara itu kok. Nih AVG-nya nih. Mas bisa lihat sendiri. Nah, kalau kita lihat sini untuk Indi, kita tinggal lihat garis MA 50-nya. Nah, ini jebol atau enggak. Kalau misalnya garis MA 50-nya jebol, mungkin target singkatnya ke sini. Nah, 2990, 3000 lah targetnya, guys. Oke ya, 3000 untuk targetnya. Sebenarnya ke 2990 sebenarnya, tapi kita genepinnya 3000. Jadi target terdekat Indi adalah ke 3000. Jadi bagi teman-teman mau ikut Indi bisa ambil di 2910, 2920, TP mungkin di 2970 sampai 3000-an lah target dari Indi. Next kita lanjut Mayora, guys. Satu lagi dari Mayora. Beng Beng, apalagi? Torabika, apalagi? Kopiko dari Mayora ya, Kopiko ya. Kopiko dari Mayora, guys. Nah, itu kan produknya banyak banget ya. Teman-teman suka konsumsi lah everyday gitu ya. Kadang-kadang Mas Bro itu di rumahnya ada produknya Mayora lah. Nah, kita lihat di sini untuk profitnya naik ya ternyata. Nah, naik ya untuk profit Mayora. Unilever juga naik sebenarnya. Di sini untuk equity-nya juga naik. Fundamentalnya sebenarnya lagi bagus ya.
mulai membaik sih. Cuman PBV-nya ini agak tinggian ya. Udah 4 kali ya. Kalau dibanding sama consumer INDF atau ICBP ya itu aja jauh. Tapi Mayora ini kan produknya banyak banget guys. Di mungkin perusahaan yang udah kuat lah. Dia lagian Mayora ini dia ke mancanegara gitu kan jualnya kan barang-barangnya. Jadi istilahnya udah beda lah. Ya mungkin bayarnya pakai dolar gitu ya. Jadi untungnya itu disukai investor lah seperti itu. Nah kalau kita di sini si Mayora juga asingnya netb parah. Nah ZP di 238 ya, BK di 236 di sini guys. Di sini kita lihat dari minggu lalu asingnya gimana? Asingnya net sell. Betul ya? Net sell, tapi AKBK itu masih punya, tapi kemarin tuh net sell dan sekarang itu net P. Kita lihat Mayora. Wah bener ya, di sini asingnya net sell tapi sekarang net pay lagi. Dan ini mantul di EMA 50. Semoga dia ke ATH-nya lagi nih, ATH dalam singkatnya di sini guys. 2540 ya di sini guys, nggak mampu nembusin untuk Mayora. Oke. Udah dipucuk sebenarnya si Mayora ya. Hati-hati aja kalau main Mayora guys. Cuman kalau menurut saya sih karena volume naik besok ya nyentuh ke sini dulu ya. Untuk Mayora. Bagi kita mau ikut Mayora bisa ambil di harga 2450, 2430, TP di 2500 lah. Untuk target dari Mayora 2500 sampai 2550. Itu target dari Mayora guys. Oke, kita lanjut part 2 guys.